Halo guys, balik lagi di channel Negeri Dongeng. Nah tentunya pada kesempatan ini kita akan nge-review sebuah film yang sangat menyeramkan asal Thailand. Nah film ini menyimpan begitu banyak plot twist yang bahkan kita pun harus menonton beberapa kali agar kita paham alur cerita tersebut. Nah yang membuat kalian nyaman menonton film ini karena aktornya begitu cantik-cantik dan asoy-asoy ya. Oke lah, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita ke filmnya. Di sebuah hutan yang rimbun, gelap, dan penuh kabut, di sanalah dukun terkuat itu tinggal. Pada saat itu, dia sedang melakukan sebuah ritual setan bersama dengan seorang misterius yang belum kita ketahui siapa namanya. Di sini, si dukun sedang membuat pusaka dari lilitan ular dan kelabang. Dari kedua hewan itu menjadi sebuah simbol bahwa energi jahat yang kuat sudah tertanam di pusaka tersebut. Dia lalu berkata, "Apakah kau ingin membangkitkan orang yang sudah mati?" Lalu cerita mundur ke 1 minggu. Sebelumnya di sebuah SMA sedang diadakan sebuah pertandingan voli wanita antar sekolah. Para pemain diisi oleh para siswa pilihan yang berbakat dan tak kalah penting mereka juga cantik-cantik. Pertandingan pada saat itu berjalan sangat seru cuy. Keduanya saling mengejar poin. SMA Negeri 1 Harapan pun dipimpin oleh Bu Sabah sebagai kapten sekaligus dia juga sebagai leader di tim tersebut. Dan pertandingan itu akhirnya dimenangkan oleh SMA 1 Negeri Harapan Indah. Karakter dari Bu Sabah ini adalah tipikal kapten yang keras saat di lapangan. Selain keras dan galak di lapangan, dia juga satu-satunya siswi yang paling ditakuti oleh para siswi lainnya di sekolah itu. Selain bola voli, dalam kesehariannya di sekolah, Bu Sabah sering mencari mangsa untuk dia jadikan bahan perundungan. Bahkan dia sering malakin para siswi di sekolah tersebut. Dia tidak peduli siswi itu anak siapa, mau kaya ataupun tidak, 100% Bu Sabah adalah preman wanita di sekolah tersebut. Lalu pada suatu hari datanglah guru bersama dengan seorang siswi baru, pindahan dari sekolah lain. Dia adalah Jin Dahara atau biasa dipanggil Jin. Kebetulan di kelas itu ada siswi yang kenal dengan Jin yaitu Hong. Ternyata diketahui Jin adalah kapten tim bola voli di sekolah sebelumnya. Tentu itu sedikit membuat Bu Sabah mulai mewaspadainya. Jin duduk bersama dengan Orasa, siswi yang cukup pendiam, tapi dia juga sering menjadi bahan perundungan Bu Sabah. Di sini dia juga mulai mendapatkan teman baru. Selain Orasa, di sana ada Hong, yang memang Hong ini adalah teman Jin sejak mereka SMP. Di kantin itu, Bu Sabah kembali berulah. Dia melemparkan bekas tulang ayam ke meja mereka. Disinilah tengilnya Bu Sabah. Bu Sabah berkata ke arah mereka kalau tadi dia menginjak kotoran anjing. Bu Sabah tanpa memerintah pun di sana Hong langsung mengerti dan nurut. Lalu Hong membersihkan sepatunya Bu Sabah. Inilah definisi wanita tangguh. Tidak hanya galak dan keras cuy. Selain cantik, Bu Sabah bukanlah wanita kosong. Dia adalah salah satu siswi pinter di sekolah dan cukup berprestasi karena sering mengharumkan nama sekolah melalui turnamen volinya. Itu juga menjadi salah satu alasan Bu Sabah masih bisa bertahan di sekolah ini. Guru-guru di sana seakan tutup mata atas kenakalannya. Jin yang melihatnya dibuat terpukau karena sebegitu pengaruhnya Bu Sabah di sekolah ini cuy. Dalam sesi latihan voli di lapangan, seperti sebuah keharusan untuk Bu Sabah mencari gara-gara. Kali ini targetnya adalah Yah. Yah yang belum mentransfer uang yang dipinta Bu Sabah harus menerima hukuman untuk menahan smash bola dari Bu Sabah. Padahal Yah ini adalah anak dari orang kaya guys. Tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi bagi Bu Sabah. Justru dia malah memanfaatkan karena sudah sangat keterlaluan. Jin yang baru tiba tidak bisa tinggal diam melihat itu. Dia menghadang smash bola dari Bu Sabah.
Di sini, Jin menantang balik Busaba untuk adu kekuatan dalam smash. Jika Jin kalah, dia bersedia menjadi penggantinya. Tapi, jika Busaba kalah, Jin minta untuk menghentikan semua ini. Busaba yang belum tahu kemampuan polinya Jin, akhirnya harus terkena semesan Jin yang keras. Dan kali ini Busaba terkena batunya. Merasa harga dirinya dijatuhkan di depan banyak orang, Busaba marah dan hampir terjadi perkelahian. Beruntung, pada saat itu pelatih berhasil melerainya. Sejak saat itu, mereka berempat kini semakin dekat dan bersahabat. Sedikit info ya, di SMA itu ada sebuah asrama bagi para siswa. Para siswa biasa menyewa asrama tersebut untuk menjadi tempat tinggal mereka. อุตส่าห์ได้กลับมาเจอกันทั้งทีเนี่ย Dalam obrolan mereka, kita juga diberitahu sekilas latar belakang dari Jin Dara ini. Ternyata dari zaman SMP, Jin juga sering mengalami perunduan. Awalnya Jin diam, tapi akhirnya dia berani untuk melawan balik. Dan sejak saat itu, tidak ada yang berani lagi mengganggu dirinya. Orasa berkata, dengan adanya Jin, mereka kini bisa melawan balik Busaba. Karena untuk menghentikan Busaba, harus ada yang berani melawannya. Tapi pada saat itu, Jin hanya terdiam, tidak merespon pertanyaan tersebut. Di sini, Jin malah menanyakan tentang latar belakang Busaba. Siapa Busaba sebenarnya? Yah lalu menceritakan bahwa sebenarnya Busaba dulunya tidak seperti itu. Namun semenjak dia cuti 1 tahun dari sekolah, sikapnya mulai menjadi berubah. Ada rumor yang mengatakan kalau dia cuti 1 tahun karena Busaba sempat hamil dan dia menghilangkan bayinya. Apakah pihak sekolah tahu hal itu? Sebenarnya pihak sekolah tahu. Tapi karena itu tadi, Busaba adalah siswa pintar, jadi sekolah mempertahankannya. Adegan lalu berpindah saat Jin sedang berada di toilet. Dia membersihkan rok yang terkena tumpahan. Tanpa dia sadari, ada siswi lain yang juga mengantri di belakang. Memang Jin Dara ini cantik dan putih, membuat para cowok yang melihatnya pun terpesona. Pada saat itulah mulai ada tatapan cinta di antara mereka berdua. Jadi Chogan itu bernama Gun. Namun sayang, Gun sudah punya pacar, yaitu Busaba. ห่างได้ห่างเลยนะ นั่นน่ะการแฟนบุษบา Dalam satu kesempatan, Busaba mengajak Jin untuk berbicara. คุยที่ดาดฟ้า Dia berkata, sejak kejadian tempo hari di lapangan poli, Busaba terkena sanksi oleh guru olahraganya. Busaba akan dicabut kuota kuliahnya jika dia berbuat masalah lagi di sekolah. Oleh karena itu, dia ingin berdamai dengan Jin dan jangan ada lagi perselisihan di antara mereka. Tentunya Jin dengan senang hati menyambut niat baik tersebut. Cerita berlanjut kepada Jin yang ternyata dia dengan Gun sudah mulai kontek-kontekan di sosial media. Tidak bisa dipungkiri, Jin juga mulai tertarik dengan Gun. Bahkan dengan nakalnya, Jin mengirim foto sedikit seksi kepadanya. Sampai-sampai Gun mengajak Jin untuk ketemuan. Kesempatan untuk mendapatkan cintanya Gun semakin terbuka ketika Jin tak sengaja melihat Busaba pergi bersama dengan pelatih polinya. Keesokan harinya, Busaba menemui Jin kembali. Kali ini dia meminta tolong kepada Jin untuk mengantarkan dia ke tempat siswa yang ingin les privat dengan dirinya. Jin yang memang tidak curiga mau-mau saja mengantarkan Busaba. Namun sesampainya di sana, ternyata Jin dibawa ke tempat om-om hidung belang. Dengan teganya, Busaba malah menjual Jin kepada mereka. Untungnya Jin berhasil kabur.
Merasa ini sudah melewati batas, Jin sangat marah dan melabrak Busaba di sekolah. Tapi karena tidak ada bukti, Jin tidak bisa berbuat banyak. Apalagi perlakuan Jin pun direkam oleh teman-temannya untuk membalas sakit hatinya atas perlakuan Busaba. Jin mempunyai rencana lain, yaitu dengan merebut Gun dari Busaba. Mereka berdua pun janjian untuk ketemu. Tapi sayang, belum sempat mereka bertemu, Busaba mengetahui gelagat kalau Gun sudah ada perempuan lain. Sempat terjadi pertengkaran di antara mereka. Gun yang memang sudah muak dengan Busaba, dia pun berkata jujur kalau memang ada wanita lain yang sedang ia dekati. Gun pun pergi meninggalkan Busaba sendirian di sana. Tapi dia lupa kalau handphonenya itu tertinggal. Dan saat dia akan kembali, tiba-tiba Busaba dari belakang langsung menikam Gun. Busaba yang sudah gelap mata tidak peduli lagi atas apa yang dia lakukan. Atas kejadian itu, dengan berat hati, pihak sekolah pun akhirnya mengeluarkan Busaba dari sekolah. Tentu saja ini menjadi penyesalan dan pukulan terberat bagi dirinya. Beberapa waktu kemudian, sekolah digemparkan dengan ditemukannya Busaba yang tewas karena bundir. Jin bersama teman-temannya datang ke acara pemakaman untuk memberikan doa dan memberikan penghormatan terakhir. Tapi saat itu, tiba-tiba ia merasakan tidak enak badan. Hong yang akan mengantarkan ia pulang. Jin dan Orasa yang tetap tinggal di sana. Sementara di tempat lain, di tempat bekas terjadinya Busaba meninggal, yaitu di gedung lapangan basket, terlihat seseorang sedang menggelar sebuah ritual aneh. Di waktu yang sama, di saat melakukan doa yang dipimpin oleh para biksu, tiba-tiba keanehan terjadi. Mulai terdengar ada suara tangisan seseorang perempuan. Suasana semakin mencekam ketika angin badai menerpa dan lampu padam. Jin yang terdorong dalam kekacauan itu pun sampai terjatuh. Di saat yang sama, peti Busaba itu terjatuh dan terbuka di hadapan Jin. Di asrama, Jin masih tak percaya dengan kejadian tadi dan melihat peti itu bisa sampai terbuka. Tapi mereka berempat berusaha untuk saling menenangkan dan berharap semua akan baik-baik saja. Pada tengah malam, di saat yang lain tertidur lelap, Orasa terbangun karena melihat kursi itu bergerak sendiri. Dia mulai panik, ketakutan, dan berusaha membangunkan Jin. Namun Jin terlalu lelah untuk bangun. Dan roh gentayangan Busaba berada tepat di atas Orasa. Teman-temannya sempat terbangun dan mencoba menyadarkannya. Setelah meyakinkan Orasa kalau semua ini hanyalah mimpi, mereka pun kembali melanjutkan tidurnya. Tapi berbeda dengan Orasa, mimpi itu berlanjut. Kini dia berada di atas tembok. Tubuhnya menggantung, mencoba berteriak, tapi seolah mulutnya sulit untuk digerakkan. Lalu seutas tali merayap melilit ke lehernya. Dan itu adalah mimpi kedua kalinya. Di sekolah, orang-orang digemparkan kembali dengan ditemukannya bekas sesajen di lapangan olahraga. Jin bersama yang lain ada di sana. Mereka menanyakan kepada si Bibi tukang sapu sekolah soal sesajen tersebut. Si Bibi berkata kalau itu adalah bekas ritual pemanggilan arwah dari karakter ritualnya. Dengan jelas si Bibi tahu kalau ini adalah praktik ilmu hitam dan pemanggilan arwah itu bertujuan untuk melakukan balas dendam.
Si Bibi menjelaskan, dalam kurun waktu 3 hari, arwah itu akan memburu korbannya. Hari pertama, arwah itu akan meneror korban dengan menampakkan. Lalu di hari terakhir, si arwah akan membangsa korbannya. Dan di hari itu, sudah tidak ada jalan keselamatan bagi si korban. Dan teror dari arwah Busaba terjadi pada hari itu juga. Arwah Busaba menampakkan diri kepada mereka satu persatu. Seketika, ia yang melihat Busaba tergantung di atas. Orang-orang hanya kebingungan melihat keanehan yang terjadi kepada ia. Di sini mulai ada rasa khawatir di antara mereka. Menurut informasi dari si Bibi, arwah itu akan menampakkan dirinya kepada orang yang dituju. Kebetulan si Bibi ada di sana bersama mereka di kamar mandi. Namun anehnya, si Bibi mulai bertingkah aneh. Lampu kamar mandi yang tiba-tiba padam dan si Bibi mulai menyerang kepada mereka. Beruntung Gun datang membuka pintu kamar mandi yang terkunci. Si Bibi pun tersadar kembali dan ia langsung dibawa ke rumah sakit. Gun sudah tahu semuanya. Bahkan dia juga sama mengalami gangguan dari arwah Busaba. Dia membawa mereka semuanya kepada seorang master atau semacam cenayang yang bisa membantu mereka. Di sini dijelaskan kalau arwah yang mereka hadapi bukan arwah biasa, melainkan arwah penuh dendam dengan kekuatan luar biasa. Master lalu meminta asistennya untuk membawakan belati suci. Namun tanpa diduga, tiba-tiba Master terkena serangan dari arwah Busaba. Dia malah menancapkan belati itu kepada dirinya sendiri. Walaupun terluka parah, tapi dia berhasil mengendalikan dirinya. Master lalu minta kepada mereka untuk mencari dukun itu dan menyiramkan air najis kepada si dukun atau membunuh dukun tersebut, karena hanya itu satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini. Dan itu harus segera dilakukan sebelum hari ketiga berakhir. Kalau gagal, mereka semua akan mati. Asistennya lalu memberikan air najis tersebut yang ternyata air itu berisi air kencing perawan yang sudah diberkati. Mereka semuanya berkumpul di asrama. Mereka bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya orang yang membangkitkan arwahnya Busaba? Sempat terjadi saling tuduh satu sama lain. Ada yang curiga kepada Hong dan Yah karena di hari pemakaman itu mereka berdua tidak ada di sana. Tapi Hong dan Yah membantah. Tapi kecurigaan mereka semakin besar tertuju kepada ayahnya dan juga pelatih voli di sekolah karena mereka juga tidak hadir dalam acara pemakaman itu. Apalagi kepada ayahnya Busaba. Info dari cerita Gun, kondisi Busaba sendiri sebenarnya sangat menyedihkan. Ayahnya Busaba memang mempelajari ajaran ilmu hitam dan bisa jadi memang ayahnya yang melakukan itu. Walaupun di sini mereka belum tahu apa maksud ayahnya membangkitkan arwah Busaba. Gun dulu pernah mengantarkan Busaba pulang ke rumahnya. Ayahnya adalah seorang pemabuk berat. Setiap mabuk, Busaba selalu menjadi incaran kekerasan dari sang ayah. Makanya dia kabur dari rumah dan tinggal di asrama. Sekarang mereka pun sepakat dan berencana untuk mencari ayahnya Busaba. Dan kalau tidak mendapatkan jawaban dari ayahnya, berarti orang yang terakhir mereka cari adalah pelatih voli di sekolah. Singkat cerita, di kelas saat mereka sedang ujian, para siswa dan guru digemparkan dengan adanya penampakan arwah Busaba. Setelah itu mereka dikumpulkan di gedung olahraga. Kebetulan di sana ada pelatih voli. Jin bersama Gun menginterogasi dan menanyakan apakah dia yang membangkitkan arwah Busaba. Jelas itu membuat si pelatih voli kebingungan.
Di sini juga semuanya terungkap guys. Kalau ternyata selama ini pelatih Poli itu berhubungan dengan Busaba. Tapi tiba-tiba dia malah kerasukan arwah Busaba. Si pelatih yang kerasukan pun mengonfirmasi bahwa itu memang benar adanya. Tapi itu bukanlah hubungan karena cinta, melainkan hubungan saling menguntungkan. Busaba butuh kuota untuk dapat bisa berkuliah, dan sang pelatih bisa mengabulkan itu dengan syarat Busaba mau tidur dengan dirinya. Dan yang lebih parahnya lagi, kepala sekolah pun sama menikmati hubungan gelapnya dengan Busaba selama ini. Arwah Busaba pun lalu mempermalukan si pelatih dengan membuka celana di depan mereka semua. Dan semua orang dikejutkan melihat arwahnya Busaba yang tergantung. Kini harapan mereka satu-satunya adalah menemui ayahnya Busaba. Mereka menerobos masuk dan di dalam rumah terdapat banyak sesajen, tempat ritual ilmu hitam. Kecurigaan mereka semakin yakin karena di tempat ritual terpajang foto Busaba saat masih kecil. Mereka lalu menghancurkan tempat itu. Tak lama kemudian datanglah ayahnya Busaba yang mengetahui tempatnya dihancurkan. Dia langsung menyerang mereka semua. Saat tubuhnya disiram air najis, dia pun langsung bereaksi, kabur dan menghindar dari mereka. Lalu tiba-tiba datang Hong membawa sebuah boneka yang dia temukan di rumah itu. Dia mengatakan kalau ini adalah boneka arwah. Apakah kalian tidak curiga guys? Kenapa Hong bisa tahu benda itu? Mereka yang tidak curiga lalu menyirami boneka itu dengan air najis. Dan efeknya langsung terasa. Ayahnya Busaba langsung terkena karma. Dia terjatuh dan tepat mengenai pagar besi yang langsung menancap ke kepalanya. Jika benar pelaku yang membangkitkan arwahnya Busaba adalah ayahnya, seharusnya kini mereka sudah terbebas dari arwahnya Busaba. Tapi semuanya itu bisa dipastikan setelah mereka melewati jam 12 malam nanti. Ia kembali pulang bersama ibunya, sedangkan Jin dijemput oleh Gun. Mereka berdua lalu menemui Master yang memberikan boneka arwah itu. Bertanya dengan nada lembut, apakah ini semua sudah berakhir? Sang Master pun berkata kalau mereka hebat bisa menangani semua ini. Perkataan tersebut membuat Jin dan Gun sedikit lebih tenang. Tapi sang Master juga meminta kepada mereka untuk berdoa di kuil agar roh Busaba bisa kembali dengan tenang. Setelah selesai, mereka kembali ke mobil. Namun handphone Jin ketinggalan di kuil. Jin kembali dan Gun menunggu di mobil. Di jalan, Jin yang melintasi pedagang kaki lima dan kebetulan dia juga menjual jimat. Jin sempat melihat-lihat dan ada satu benda yang sama persis seperti yang ada di rumah ayahnya Busaba. Si pedagang menjelaskan kalau itu adalah muntahan babi hutan. Fungsinya untuk melindungi diri dari roh jahat. Seketika Jin langsung teringat kepada Hong yang menemukan benda itu di sana. Hong yang mengatakan kalau itu adalah boneka arwah yang harus dihancurkan. Dan ternyata dia berbohong. Jin panik langsung melihat jam di mana jam menunjukkan jam 11.58. Hanya tersisa 2 menit menuju jam 12 malam. Di rumah sakit, sang Master pun tak luput dari serangan Busaba. Dan dia pun tewas di sana. Sekarang giliran Gun yang berada di mobil menjadi targetnya. Beruntung dia masih selamat karena sabuk pengaman. Tapi itu belum selesai guys. Mobil itu kini mundur. Gun yang tak sempat bisa keluar harus terjebak di mobil. Naasnya kepala Gun tersangkut di sebuah tiang cor.
Jin langsung lemas tak berdaya melihat kengerian itu. Dia kembali ke rumah sakit dan melihat sang master telah meninggal. Yang tersisa kini tinggal belati suci itu ada di sana. Diam-diam dia mengambilnya. Jin memberi kabar kepada Hong kalau kutukan ini belum berakhir dan dia mengajak Hong untuk bertemu di rumah Busaba. Di sini Hong menghubungi Orasa dan mengajak Orasa untuk ikut bersamanya. Sedangkan ia yang tidak mendapati kabar apa-apa merasa semuanya sudah berakhir. Ya. Tiba-tiba arwah Busaba datang dan Yah menjadi korban berikutnya yang tewas. Di sisi lain, Hong ternyata membawa Orasa ke gedung olahraga, tempat di mana Busaba tewas. Orasa belum tahu siapa Hong. Orasa diminta untuk mengikuti ritual yang dilakukan dengan berdalih kalau ini akan menghentikan kutukan tersebut. Sementara Jin yang kini berada di rumah kediaman ayahnya Busaba, di sini sudah jelas kalau Hong adalah pelaku yang membangkitkan arwah Busaba. Dia lalu mendapatkan pesan dari Orasa yang memberitahukan kalau dia bersama Hong sudah ada di gedung olahraga. Saat Jin mencoba menghubungi Orasa kembali, tiba-tiba handphonenya malah mati. Orasa diminta untuk memberikan doa kepada arwah Busaba dan meminta maaf kalau mungkin ada salah. Dan saat itu Orasa meminta maaf mewakili Jin, Gun, dan Yah karena sudah membunuh Busaba. Mendengar pernyataan tersebut, di sini Hong akhirnya jadi tahu kalau ternyata Busaba tidak bundir, melainkan dibunuh oleh mereka semua. Cerita mundur kembali ke beberapa hari yang lalu. Chattingan Gun dan Jin diketahui oleh Busaba. Busaba yang cemburu dan marah langsung melabrak Jin. Sempat terjadi pertikaian di antara keduanya yang disaksikan oleh Orasa dan Yah. Lalu datang Gun untuk melerai keduanya. Bukan tanpa alasan, Gun ingin putus dengan Busaba karena Gun sendiri sudah tahu apa yang dilakukan Busaba dengan pelatih polinya. Mengetahui aibnya terdengar oleh mereka, di sini Busaba malah kembali akan menyerang Jin. Busaba sendirian, tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa menangis, meminta mereka melepaskannya. Yang dikira Busaba akan tobat, tapi dia malah kembali menyerang Jin. Mereka mencoba melepaskan tangan Busaba, lalu mendorongnya. Namun dorongan itu malah membuat leher Busaba terbentur besi, hingga akhirnya Busaba pun meninggal dunia. Mereka semua panik karena ini sebuah ketidaksengajaan. Jin berkata, semasa hidupnya Busaba sudah menghancurkan hidup mereka dan merepotkan banyak orang. Sekarang dia sudah mati. Jadi kenapa dia harus menghancurkan masa depan mereka juga? Lalu dibuatlah siasat agar seakan-akan kematian Busaba karena bundir. Mereka juga membuat rekaman saat sebelum Busaba meninggal. Dan kebetulan pada malam itu Hong tidak ikut bersama mereka. แอนนะเว้ยวันนั้นน่ะแกไปทำงานพาร์ทไทม์พอดี ก็ไม่แปลกใจหรอกแฟนแล้วก็พวกแกลงฆ่า Busaba pun muncul. Beberapa saat kemudian, Jin datang dan terlihat Orasa telah wafat di sana. Jin bertanya, kenapa Hong membangkitkan Busaba? Padahal semasa hidupnya, Hong sering dibully oleh Busaba. Jin tak habis pikir kenapa dia bisa melakukan itu semua. Dan alasannya adalah karena Hong mencintai Busaba. Sungguh sebuah alasan yang membuat kita bingung, guys. Dan ternyata semua ini juga ada kaitannya dengan kejadian pada waktu mereka masih SMP. Jin yang pada saat itu melawan balik kepada siswi di sekolah yang suka membulinya, hingga Jin mendorongnya dan siswa itu pun terjatuh dari lantai atas lalu meninggal. Dan itu pun sama, Hong mencintai siswi tersebut walaupun Hong selalu saja jadi bahan rundungannya. Bisa dikatakan guys, Hong ini punya ketertarikan unik terhadap personality seseorang.
Selama bertahun-tahun, Hong merasa kesepian hingga dia akhirnya bertemu dengan Busaba dan dia mulai tertarik dengan Busaba. Sialnya, kini Busaba pun harus meninggal di tangan orang yang sama. Sekarang untuk menebus semua itu, Hong rela bersekutu dengan si dukun agar segala keinginannya bisa tercapai. Hong mengeluarkan pusaka yang didapatkannya dari si dukun, sementara Jin mengeluarkan belati suci dari sang master. Namun saat terjadi duel di antara keduanya, Hong berhasil menyerang Jin, sedangkan Jin tertahan karena Hong dibantu oleh Busaba. Tapi Jin tidak kalah gesit, dia mengganti tangan kiri untuk menyerang Hong. Namun sayang, pusaka itu yang mengeluarkan kelabang mulai masuk ke dalam tubuh Jin. Mereka menahan kedua tangan Jin, membiarkan kelabang itu masuk dengan mulus. Beberapa waktu kemudian, keadaan kembali normal dan Jin masih hidup. Begitu juga dengan Hong, tapi di dalam tubuh Jin kini berisi jiwanya Busaba. Jin bersikap seperti Busaba sebelumnya, menjadi wanita galak dan dominan yang tentu ini membuat Hong jatuh cinta kepadanya. Dan di sini akhirnya film pun selesai.